Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasbila Farhan Lubis. Saya di sini akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Tourism Map Batam, yang dimana saya bekerja di perusahaan Center of Excellence Smart Tourism and Hospitality yang di bawah naungan Telkom University. Latar belakang, alasan saya mengambil topik ini adalah masalah informasi wisata di Batam itu masih sangat statis, yang dimana para wisatawan jarang melihat peta yang menurut mereka tuh interaktif dan simple. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah urgensi web GIS dan smart tourism yang dimana bisa memudahkan para wisatawan dan juga enak melihat visual yang sudah diberikan. Nah, profil COE STH. COSTH ini adalah Center of Excellence yang di bawah naungan Telkom University. Banyak COE lain yang ada di Telkom University, STH salah satunya. Nah, STH ini, Smart Tourism and Hospitality, merupakan lembaga pusat unggulan yang mengembangkan pengetahuan inovasi di bidang pariwisata serta hospitality. Jadi tidak hanya di bidang peta digital ataupun web, mereka juga eh, mengembangkan di bidang teknologi yaitu IoT bisa dan juga di bidang inovasi lainnya. Nah, alur kerja workflow. Di tempat magang kami ada 4 divisi yang sudah disediakan, yaitu ada divisi UI UX, ada divisi front end, dan ada divisi back end dan juga sosial media spesialis. Nah, di alur kerja ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu ketika ketua COE sudah dapat ide dan riset oleh proyek-proyek yang sudah ada, entah itu dari kerjasama, entah itu dari proyek dosen, ide tersebut akan diberikan ke mahasiswa magang dan biasanya ide tersebut awalnya akan diberikan ke divisi UI UX. Nah, divisi UI UX akan memberikan desain visual dan wireframe yang sudah mereka buat kepada divisi front end. Di mana saya adalah sebagai anggota divisi front end, saya akan mengolah divisi desain visualnya tersebut dan wireframe-nya. Kemudian saya akan berikan ke backend dan meminta request data API untuk program atau aplikasinya berjalan sempurna. Nah, dari divisi backend akan memberikan respon atau data yang sudah diminta oleh front end untuk dibalikkan lagi sebagai visual yang bekerja gitu. Nah, divisi front end akan memberikan hasil kerja yang sudah dilakukan, yang sudah produk jadi kepada sosial media spesialis. Nah, sosial media spesialis biasanya akan mempromosikan ini dan mengupload videonya ke Instagram COSTH. Nah, ini tech yang saya gunakan. Ada Laravel, ada Leaflet.js, Tailwind CSS, OpenStreetMap. Laravel itu sebagai framework utama, tidak hanya backend, tapi frontend pun juga bisa menggunakan Laravel. Uh, Frameworknya ringan dan juga banyak aset yang bisa dipakai, seperti Tailwind CSS ini. Tailwind CSS ini adalah pustaka visual untuk CSS yang visualnya itu bagus, tidak memberatkan bandwidth, dan sangat rekomendasi untuk digunakan. Leaflet.js sendiri sebagai pustaka open source untuk peta, dan OpenStreetMap itu API gratis yang bisa digunakan untuk menggambar peta dunia. Nah, ini fitur utama dari peta digital, yaitu peta dan markernya. Jadi, bisa lihat dari gambar ini, ketika user sudah memiliki destinasi yang ingin dituju, yang sudah mereka pilih dari drop down, ya, di bagian select your destination itu, maka rute akan muncul. Ketika rute akan muncul, maka marker terakhir yang ingin dituju itu juga akan muncul.
Nah, lokasi awal untuk di peta ini adalah Harbor Bay Ferry di Terminal Feri Batam. Ketika user sudah memilih tujuannya, destinasinya, maka rute akan muncul sesuai dengan rute tercepat ataupun rute yang paling efisien dilalui. Di sini juga ada dua tempat rekomendasi ketika user ingin mengunjungi suatu tempat, maka dua tempat ini akan muncul dua data yang sudah diintegrasikan ke pihak backend. Nah, di sini kita akan demo data digitalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau tampilan awal petanya itu seperti ini. Dan ini sudah di deploy atau di hosting, bisa dikunjungi yaitu tulis map.batam.id. Di sini ada tampilan deskripsi awal dan di sini adalah fitur drop-down-nya. Jadi ada fitur kategori yaitu accommodation food beverage, attraction, public information. Dan ketika sudah di di hover ke bagian subkategorinya yaitu hotel, ada tempat yang bisa dituju. Nah, seperti food beverage subkategorinya restoran, coffee shop, cafeteria, dan attraction heritage site yaitu Masjid Agung, public information juga ada. Nah, di sini kan kita akan contoh yaitu hotel Mandu Hotel. Nah, dia akan muncul ini titik awal yaitu Harbor Bay Ferry. Dia akan muncul nyampe ke titik di mana Ando Hotel itu berada. Dan ini datanya akurat melalui OpenStreetMap. Nah, di sini juga ada deskripsi singkat mengenai lokasinya. Sama halnya seperti yang lain, ketika restoran, Beach Bahir Club. Di sini juga ada fitur zoom atau minimize-nya. Kurang lebih sih seperti ini, karena emang desain mapnya disarankan oleh mentor itu simple dan visualis. Jadi kayak seperti wisatawan tidak perlu memikirkan susahnya menggunakan peta digital ini. Nah, kesimpulan dan dampaknya itu membantu wisatawan untuk mencari destinasi lebih mudah, mudah dipahami dari segi fitur dan visualisasi, mendapatkan kesan interaktif di peta digital. Saran dan penutup. Oke, sarannya adalah pengembangan lebih lanjut ke berbagai daerah. Ini banyak dari UAT atau respon yang sudah kami dapatkan dari Google Form. Jadi mereka menginginkan perkembangan lanjut ke berbagai daerah dan integrasi data dan clustering. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.